Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena hari-hari ini kita sangat perlu Tuhan. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama dan kedua berkata, daripadanya lah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara dan saya, ayo tetap teguh di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Ayo kita mendekat kepada Tuhan. Mari datang kepadanya dengan hati yang sungguh. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia menjadi gunung batu bagi kita dan tempat perlindungan yang teguh. Biarlah hati kami dekat denganmu. Hanya dekat denganmu. Ya Yesus, biarlah setiap kami yang pagi hari ini datang kepadamu, kami mendekat, kami mendekat kepadamu saja Allahku. Terima kasih, hanya dekat saja Allahku. Serta
banyak sekali kita mendengar saat-saat ini berita-berita yang menegangkan, berita-berita yang membuat hati kita khawatir. Tapi saudara, ayo datang kepada Dia. Hanya kepada Yesus saja Dia yang memberikan ketenangan bagi kita. Arahkan pikiran dan hatimu untuk tertuju kepada Yesus saja, sehingga hatimu diliputi dengan roh tentram, roh lemah lembut. Roh itu yang membuat kita tidak panik, saudara. Kita tidak gerusa-gerusu, kita tidak khawatir, tetapi ada roh yang menenangkan. Ayo datang kepada Dia, minta kepada Tuhan roh tentram itu, roh lemah lembut itu ada pada setiap hati kita. Kuncinya hanya dekat saja Allah kita. Lebih lagi mari cintai Dia, Yesus Tuhan kita. Cintai Dia. Cintai Dia lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus.
Biarlah cinta kita kepada Tuhan Yesus lebih dalam lagi, saudara. Meskipun kita melihat dan kita menjalani kehidupan yang masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang genting, masa-masa yang bagaikan badai yang sedang menyerang setiap kehidupan kita. Berbagai sisi kita mengalami sesuatu yang sangat sulit. Tapi ayo percaya kepada Dia. Jadikan Dia permata dalam hidup kita. Jadikan Dia permata dalam hidupmu. Jadikan Dia sumber dalam hidupmu. Jadikan Yesus pelita dalam hidupmu. Kesusahan boleh ada, dan kami belum keluar dari situasi yang sekarang ini Tuhan, yaitu wabah COVID-19. Tapi biarlah kasih Yesus tidak akan terpisahkan dalam hati kami. Kami tempatkan Engkau terus di dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu kami sedang kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami mengalami sakit, kami mengalami kesusahan. Tapi biarlah kasih Yesus itu tidak hilang dari hidup kami. Terus tetap Engkau menjadi sumber dari segala sumber dalam hidup kami. Kami pandang Engkau, Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau kebenaran dalam hidupku. Yesus, terima kasih. Yesus, Kau kebenaran dalam hidup kami, dan Kau pengharapan dalam hidup kami. Kau memberikanku hidup.
satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami kupercayai. Engkaulah sumber dari segala hidup kami. Hati kami terpaut kepada Engkau. Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan kami. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati. Ayo percaya saudara. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Mari terus imani saudara, yakini Dia satu-satunya yang kita andalkan. Yesus penyembuh kita, Yesus yang memulihkan kita, Yesus yang memberkati setiap kita. Saudara, pagi hari ini kita mau berdoa syafaat dan kita mau sungguh-sungguh dalam berdoa saudara, dan yakini bahwa Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan Dia sanggup menjawab tepat pada waktunya. Nanti Bapak Rudi akan memimpin di dalam doa syafaat pagi ini. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah badai kehidupan yang tengah kami alami saat ini, Tuhan,
Kami tetap beriman, kami tetap berharap, kami percaya penuh kepadamu bahwa Engkau selalu ada bersama kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu, meskipun Kau izinkan Tuhan saat ini ada kesukaran, pandemi sedang terjadi Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami umat-Mu. Kami yang saat ini sedang mengikuti Tuhan doa pagi ini. Kami yang sedang mengikuti Tuhan penyembahan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya semakin kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Biarlah kami lebih mencintai Engkau lebih dalam lagi. Lewat persoalan yang Kau izinkan, biarlah kami tidak jadi lemah dan hancur, tetapi kami boleh menjadi semakin kuat dan semakin baik dalam pemandangan-Mu, bahkan menjadi berkat buat sesama kami. Tuhan, kami mohon pengurapan dari tempat maha tinggi, menolong kami semua. Meskipun ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu karena pandemi COVID-19 atau sakit penyakit yang lain, tapi kami percaya penuh bahwa itu semua ada dalam kontrol-Mu. Engkau sedang mereka-rekakan semua untuk kebaikan kami yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mohon kuatkan kami semua untuk mampu melalui badai kehidupan ini sebagai pemenang. Berkati Tuhan semua makanan minuman yang kami gunakan, obat-obatan yang semuanya kami konsumsi. Tuhan, semua peralatan yang digunakan untuk pemulihan tubuh kami, kalau kami saat ini sedang terbaring sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kuasa bilur-bilur-Mu itu yang menyempurnakan kesembuhan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga teringat kalau ada beberapa di antara kami sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang kami cintai, baik itu karena pandemi COVID-19 ataupun karena sakit penyakit yang sudah diderita lama. Tuhan, tolong beri penghiburan, tolong beri kekuatan khusus buat umat-Mu yang saat ini sedang berduka cita. Biarlah mereka boleh belajar bersyukur di tengah-tengah duka cita yang sedang terjadi, bahwa Engkau sudah menyediakan terbaik buat mereka yang sedang Kau panggil kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah penghiburan dari tempat maha tinggi saat ini mengalir, memberikan kekuatan dan penghiburan, menolong umat-Mu supaya tidak berlarut-larut dalam duka cita, tetapi tetap belajar bersyukur karena Engkau punya rancangan yang terbaik buat umat-Mu, buat yang sudah berpulang kepadamu, dan buat kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat kami. Kami juga berdoa buat penanganan Tuhan terhadap pandemi COVID-19 di negara kami Indonesia. Biarlah Engkau campur tangan dan memberkati program vaksinasi yang sedang digalakkan terus. Tuhan berkati berbagai jenis merek vaksin. Tuhan berkati supaya ketika digunakan oleh masyarakat, itu boleh mendatangkan kebaikan, sehingga pandemi ini segera boleh diatasi. Berikan hikmat, takut akan Tuhan pada para pejabat dari negara dan bangsa Indonesia ini, supaya mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk kebaikan bangsa dan negara ini saat ini dan di masa datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pengurapan dari Maha Tinggi itu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu boleh memberi kekuatan, menjadi berkat, dan menolong kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan, terus menyembah, mencari Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang rasanya tidak nyaman,
berita sakit penyakit, berita kematian, kehilangan, duka cita. Tapi saudara tetap percaya bahwa Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tetap mengasihi dan mau menyertai Anda, mendukung Anda terus. Justru hari-hari di mana pandemi sedang ada, mari kita makin mencari Tuhan, makin mendekat kepada Tuhan. Dan minggu ini kita masih belajar alami kuasa kesembuhan, karena hari-hari ini ada banyak yang sedang mengalami sakit, atau keluarga Anda sedang sakit, atau Anda punya kenalan sedang sakit, ya. Sekalipun kita nggak bisa kemana-mana karena ada PPKM darurat, tapi kita bisa menjadi alat Tuhan untuk saling mendoakan dan membawa kuasa kesembuhan itu. Kita sudah belajar supaya mengalami kuasa kesembuhan dalam Tuhan secara roh, spiritual, Anda harus beriman. Lalu beribadah, dan yang ketiga adalah bersukacita. Mari katakan 3B ini ya. Yang pertama adalah beriman, 2 beribadah, 3 bersukacita. Mari katakan beriman, beribadah, bersukacita. 1, 2, 3. Beriman, beribadah, bersukacita. Ketika Anda mau beriman, beribadah dan bersukacita, maka kuasa kesembuhan mengalir. Kita sampai di poin ketiga. Mengapa bersukacita? Karena Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, saudara, ini sering kita dengar, bahkan saya sendiri sering mendengar orang-orang di luar gereja pun mereka memakai ini. Orang-orang non-Kristen pun mereka berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya, nah, jadi ini prinsip yang sudah diterima. Bahkan seluruh dunia pun mengakuinya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengapa saudara? Karena ketika orang itu mengalami hati yang gembira, maka dia akan mengeluarkan berbagai hormon yang baik buat tubuh ini. Salah satunya adalah endorfin. Endorfin itu adalah hormon yang dikeluarkan dan itu membuat otak kita sukacita, tertawa, senang, tapi juga itu membuat kita lebih fresh, lebih segar, ya, lebih kuat, dan lebih bisa menahan sakit, ya, lebih bisa menahan sakit. Saya ingat suatu kali teman saya main sepak bola dan dia jatuh, waduh kakinya sakit saudara, ya. Tapi kemudian kita teman-temannya berusaha menghibur dia, karena ketika dia cuma aduh sakit, ya, kita sedang bawa ke puskesmas saudara, dan ya dia kesakitan. Tapi ketika di tengah jalan itu kita coba bergurau, kita coba buat yang lucu-lucu, dia senyum saudara dan dia ketawa, ya. Ketika ketawa sekilas kehilangan rasa sakitnya. Tapi habis ketawa sakit lagi saudara, memang masih sakit, memang perlu diobatin, ya, ototnya yang cedera. Tapi membuktikan bahwa ketika sakit pun, kalau kita bisa sampai pada level hati yang gembira, lebih bisa menanggung sakit itu. Jadi saudara, saya mendorong Anda untuk selain di masa-masa COVID ini, kita berjaga-jaga, kita melindungi diri dengan masker, ya, memakai masker kemanapun, ya, kalau Anda keluar dari rumah beraktivitas, mencuci tangan, ya, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, ya, mengurangi mobilitas, artinya jangan banyak pergi-pergi, tapi Anda harus tambahkan dari sisi jiwa kita dalam hidup kita, yaitu apa?
hati yang gembira. Harus hatinya gembira. Karena ketika hatimu gembira, maka Anda akan makin kuat imunitas Anda. Dan kalaupun Anda kena virus COVID-19, jaga hatimu tetap gembira. Maka Anda akan lebih bisa melewati semuanya. Hati gembira itu obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang banyak mengeluh, orang yang banyak kecewa, dia akan seperti tulangnya kering, ya. Tapi orang yang menjaga hatinya tetap gembira, tetap melihat sisi yang positif, tetap bisa tertawa di tengah-tengah masalah, dia akan lebih mudah mengalami kesembuhan. Anda mau sembuh atau Anda mau sakit terus? Kalau mau sembuh, segeralah beralih fokus Anda dari fokus sakit penyakit, dari fokus kesusahan menjadi fokus hati yang gembira. Suatu kali saya menangani satu keluarga yang suami istri mengalami stroke hampir bersamaan. Sebenarnya yang pertama kena stroke adalah suaminya, ya. Suaminya kena stroke, ini waktu saya masih di Solo, saudara. Dan berapa waktu kemudian istrinya yang kena stroke juga. Ya, nah sebenarnya ketika kena stroke sang suami ini lebih parah, ya lebih parah kondisinya. Tapi memang bapak ini dia punya rasa humor yang tinggi. Dia punya iman yang luar biasa. Dia orangnya selalu ceria, ya, memberi semangat kepada yang lain. Nah, sementara sang istri, sang ibu, dia juga pelayan Tuhan, cinta Tuhan, setia. Tetapi hari-hari ketika dia kena stroke, dia merasa sengsara, merasa susah. Ya, loh Pak Handoyo, siapa yang tidak susah kalau kena stroke? Yang merawat orang yang stroke saja sudah susah. Bapak Ibu yang harus merawat keluarga yang kena stroke, Anda mengerti apa yang saya maksud. Ya, betapa repotnya ngurusin orang yang sakit. Ya, nyiapin makan, bisa salah, ya, maunya begini, maunya begitu, ya, dia udah mandikan dia, membantu dia jalan, berjemur dan sebagainya, kadang marah-marah, dan wah macam-macam saudara. Dan buat yang merawat saja susah, apalagi buat yang sakit, ya, apalagi buat orang yang menderita. Anda yang pernah stroke sangat mengerti susahnya itu, ya, sangat susah di hati. Kenapa? Karena beberapa orang yang sakit itu mereka sangat jengkel karena tidak bisa melakukan hal yang sederhana seperti yang orang normal. Jadi kalau Anda bisa gerakkan tangan semaunya, pikirannya mau gerakkan tangan tapi tangannya tidak bergerak. Ya, maunya angkat tangan begini saudara. Tapi pikirannya sudah angkat tangan, memaksa angkat tangan. Tapi tangannya lemah, tidak bisa angkat tangan saudara. Ya, waduh, gimana rasanya? Sangat menjengkelkan. Apalagi ketika ada yang wajahnya kena, ya, kakinya kena, jalan biasanya jalan kemanapun cepat. Sekarang susah sekali. Waduh, tidak bisa produktif. Kalau bahasa medis, kualitas hidupnya menurun, ya. Karena kondisi stroke itu. Gimana bisa bersuka cita Pak? Gimana bisa bergembira? Namanya orang baru sakit kok. Ya. Nah saudara setuju dan itu pasti orang yang sakit akan mengalami kesusahan. Tetapi inilah Alkitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Memang
harus diobati dengan yang lain. Tetapi kalau Anda tambah dengan hati yang gembira, hati yang penuh semangat, hati yang penuh sukacita, maka itu jadi obat yang mempercepat pemulihan. Karena orang yang bergembira, dia akan semangat. Termasuk orang yang kena stroke itu, dia akan semangat untuk latihan. Oh, latihan gerakkan tangannya. Tapi orang yang sudah patah semangat, ayo latihan, aduh males saudara. Banyak mengeluhnya, banyak jengkelnya, bahkan sensitif. Dikit-dikit merasa korban, merasa tidak disayang oleh anak, oleh menantu, tidak disayang oleh pasangan. Kenapa? Karena hatinya luka. Tapi orang yang hatinya gembira, dia akan semangat berlatih, semangat untuk makan, semangat untuk hidup, ya. Dan itu berbeda. Nah, saya melihat dalam kehidupan keluarga ini, saudara, suaminya itu mengalami stroke, tapi setiap kali saya berkunjung ke sana, dia selalu membuat saya tertawa. Ada saja yang dia buat, yang dia ceritakan, ya. Dia masih berbaring di tempat tidur, dia cerita mimpinya jalan-jalan kemana-mana, ya, naik kapal, jalan-jalan, saudara. Padahal cuma mimpi, saudara. Tapi pikirannya tetap semangat. Ya, dia cerita, padahal buat berdiri saja enggak bisa dia. Tapi lambat laun cepat, saudara. Dia mulai berlatih dan mulai bisa duduk, bisa mulai makan dengan satu tangannya, ya, yang sehat, sementara tangan satunya itu sakit. Lalu dengan humor, dengan gaya yang lucu, dia cerita, ya, Mas Santoyo, ya dia manggilnya Mas waktu itu. Karena saya masih muda waktu itu. Mas Han, wah saya kemarin baru makan di sini. Ya, dia duduk di depan rumahnya, saudara. Saya makan di teras ini. Nah, lalu baru makan, satu tangan saya sedang megang sendok. Nah, tapi yang satu kan sakit. Nah, lalu ada lalat, Pak. Mas, ada lalat. Menclok di batuk saya, di kening saya. Waduh, ini tangan yang sehat mau buat mukul, tapi mau gini, loh ada sendoknya. Nah, tangan yang satunya nggak mau kerjasama, Pak. Wah, nggak mau diangkat. Terus gimana, Pak? Oh ya tak geleng-gelengkan. Wah, lalernya bandel, ya kan? Wah, dan buat saya tuh lucu. Dia memang berusaha melucu, saudara. Kenapa? Karena kepalanya botak, saudara. Kepalanya botak dan dia cerita ada lalat besar yang menclok di batuknya itu, saudara, di keningnya, saudara. Wah, dia goyang-goyang. Akhirnya lalatnya pergi. Ya, lalanya pergi. Oh, kepala botak ya dipenceloki. Dia, wah lucu, saudara, dia kalau cerita. Ya, lalu dia menertawakan, dia buat tertawa. Nah, tapi kan habis dipenceloki kan gatel tau Pak Han, Mas Han. Nah, ini saya mau ini pegang sendok ya. Ini gimana? Akhirnya dia cerita, ya, tangan yang satunya itu yang sakit bisa begini, saudara, bisa jempolnya bisa naik begini, lalu dia bilang, wah akhirnya kan tangan satunya enggak bisa diangkat. Jadi saya merendahkan diri saya, Pak, kemarin. Oh, merendahkan diri gimana? Ya saya dingkluk, saya tunduk. Kalau kepala saya yang saya garuk-garukkan. Dulu waktu sehat, tangan saya kemana? Ya tangan yang melayani kepala, ya. Gatel, tangan yang mendekat. Tapi sekarang kepala yang mendekat. Wah, ya, kepala yang mendekati hormat sama tangan. Waduh, ngomongnya macam-macam. Dengan sedikit pelo karena kena stroke, saudara. Tapi bisa cerita dan ceritanya itu pengen menghibur orang lain. Pengen membuat saya
sebagai hamba Tuhan tertawa. Aduh, saya pulang dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena melihat Bapak ini punya kekuatan melewati segala masalah yang berat itu. Tetap melihat semuanya dengan sukacita. Wow, saudara. Dan puji Tuhan, saya melihat ada perkembangan yang cepat. Karena kemudian dia mulai belajar berjalan pakai tongkat yang letter U itu. Mulai jalan pakai tongkat tunggal dan akhirnya bisa berjalan kembali. Saudara, dengan waktu yang cukup singkat. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi kalau Anda sedang menderita, usahakan gembira. Harus dipaksa, harus diatur hati dan pikirannya. Karena kalau engkau tidak gembira, maka Anda akan ada di sisi yang satunya. Yaitu apa? Semangat yang patah. Kalau hatinya enggak semangat, enggak penuh sukacita, maka Anda akan mengalami sisi satunya, yaitu semangat yang patah. Tidak bergairah lagi. Adanya hanya jengkel, hanya kecewa, adanya hanya marah-marah, adanya hanya merasa tersinggung, merasa kasihan, merasa tidak dikasihi. Dan semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Kenapa? Karena dia pasti malas bergerak, dia malas makan, dia malas latihan, dia mengeluarkan hormon-hormon yang membuat tubuhnya makin sakit. Karena orang yang gembira itu keluar hormon endorfin yang membuat dia makin rileks, makin dia bisa melewati sakit penyakit, membuat dia bisa santai, membuat tubuhnya bisa regenerasi lebih baik. Tapi sebaliknya, orang yang patah semangat, yang loyo, yang merasa sakit, putus asa, yang keluar adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang dipakai saat orang merasa sedih, saat orang merasa putus asa. Dan itu membuat seluruh tubuhnya jadi ikut lemes, saudara. Jadi hormon tubuh kita ini, kita kan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, tubuhnya ini, sel-sel tubuh ini mengikuti apa jiwanya. Ketika jiwanya sedih, hormon itu ikut keluar. Supaya apa? Semua badan itu ikut lemes. Mengapa? Karena ini mekanisme tubuh manusia untuk bertahan hidup. Ya, ketika tubuhnya, ketika pikirannya merasa dalam kondisi yang tidak baik, tubuhnya dibuat lemes supaya tidak banyak aktivitas, supaya lebih diam, tapi dibuat tidak bergerak. Nah, tapi saudara, masalahnya adalah kalau itu dibiarkan terus, maka itu akan mengeringkan tulang. Maka tulang-tulangnya akan menjadi kering. Dan kalau tulang kering, tulang itu penghasil sel darah merah, sel darah putih. Ya, itu sumsum kita menghasilkan sel darah putih, tulang kita menghasilkan sel darah merah. Dan kalau tulang itu kering, maka darahnya juga tidak bagus. Darah itu mengalir ke semua tubuh. Tubuhnya jadi lemah, jadi tidak bisa melawan sakit penyakit. Sel darah putih itu untuk melawan sakit penyakit. Kalau tulangnya kering, dia tidak bisa melawan. Imunnya akan berkurang dan mudah sakit, mudah mati. Ya, jadi saudara, ini sebaliknya. Anda harus jaga, jangan sampai semangatnya patah. Jangan sampai menjadi sedih berkepanjangan. Nah, kembali kepada
kesaksian saya tadi, ini ada pelayan, ada jemaat yang ya dua-duanya melayani suami istri. Tapi ketika mengalami stroke, suami istri ini responnya berbeda. Yang suami tetap gembira, tetap ceria, tetap berusaha membuat sekitarnya gembira. Tapi sang ibu mungkin karena seorang wanita lebih punya perasaan yang waduh tertekan, dia tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dia merasa hidupnya sangat sengsara. Setiap kali saya kunjungan, dia selalu mengeluh. Lah ya Mas Handoyo, dulu saya bisa begini, sekarang tidak bisa. Sekarang saya begini, saya ngerepotin orang, saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa pelayanan, saya tidak bisa. Isinya adalah mengeluh. Ya memang kondisi sakit memang membuat kita bisa mengeluh. Karena kondisinya memang tidak baik. Tapi kalau diturutin justru makin lemah. Tulangnya makin kering. Dan saya lihat ibu ini lebih lama sembuhnya. Memang akhirnya bisa mulai belajar berjalan lagi. Tapi lama dibanding dengan sang suami. Padahal waktunya kena stroke itu hampir berdekatan juga saudara. Tapi suaminya sudah lebih pulih, yang istrinya sangat lama. Padahal kalau lihat kondisinya sang suami lebih parah saat kena serangan stroke itu. Tapi saudara kembali, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi mari jaga kalau Anda mau sembuh hari-hari ini di masa-masa COVID-19 sedang merebak ini. Jaga hatimu tetap semangat. Hatinya harus tetap gembira. Jangan sampai patah semangatmu. Makanya saya sering menasihati kalau Anda sudah positif kena COVID, jaga hatimu. Kalau Anda tidak kuat mendengar berita-berita tentang COVID, ya nggak usah dengar berita. Fokus saja untuk menyembah Tuhan, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Lalu Anda kalau nonton film, ya nonton film yang membawa ketawa, sukacita. Ya, jangan sudah kena COVID-19, malah nontonnya film horor yang menakutkan, menegangkan, yang sedih-sedih. Jangan saudara, Anda harus sukacita. Hati gembira adalah obat yang manjur, ya. Tapi juga ada sukacita yang dari dalam, lebih dalam dari sukacita karena nonton film komedi, yaitu sukacita Roh Kudus. Karena dia memberikan buah roh. Ini sukacita yang lebih dalam lagi. Nah, yang Anda harus miliki dengan apa? Ibadah. Jangan sampai semangatmu patah. Ya, COVID-19 bisa ada, tapi kita bisa melawannya dengan beriman, beribadah, dan bersukacita. Coba katakan beriman, beribadah, bersukacita. 1, 2, 3. Beriman, beribadah, bersukacita. Anda pasti bisa melawannya. Hati yang gembira, ayo nyanyi, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, sebelum kita doa penutup, berikan senyum dulu pada Tuhan, karena Dia masih beri kita kesempatan hidup. Ya, Tuhan masih beri nafas hidup buat kita. Mari senyum sambil berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu hari ini, untuk kami terus bersukacita di tengah-tengah segala perkara. Kami tahu di tengah-tengah pandemi COVID ini ada banyak yang sedang kena, yang sedang bergumul. Ada kami harus mendengar berita-berita keluarga kami, ada yang
sakit, bahkan ada yang dipanggil Tuhan mendahului kami. Kami berduka cita, tetapi kami minta anugerah Tuhan untuk kami bisa praktek firman Tuhan, yaitu kami tetap bergembira dalam Tuhan, bersukacita, dan hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur buat hidup kami. Khususnya buat anak-anakmu yang sedang bergumul dengan COVID-19 sekarang, turunlah sukacita ilahi menjamah hidupmu sekarang. Engkau bisa kuat, engkau bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Hatimu gembira dan engkau sanggup menjadi saksi Tuhan karena engkau disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan berkati semua yang melayani hari ini. Berkati semua anak-anak yang bergabung dalam doa pagi. Biarlah kami tetap sukacita. Haleluya. Dengan senyum saudara, terima berkat Tuhan. Masuki hari dengan sukacita. Karena Tuhan bersamamu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bersukacita, berikan senyum selalu, Tuhan pasti menyembuhkan. Haleluya. Amin.